Nabi Muhammad juga, istrinya juga, Maria Qibtiyah juga Kristen kok. Siti Sofia agamanya apa? Yahudi. Siapa? Juwairiyah juga orang Yahudi. Masuk Islam nggak? Iya enggak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin sayyidina wa habibina maulana Muhammadin, amma ba'du. Ada beberapa kesalahan yang perlu saya koreksi dari pernyataan Buya Syakur. Yang pertama, mengatakan bahwa Mariyatul Qibtiyah adalah ummahatul mukminin atau istri Nabi. Itu salah, keliru. Beliau Mariyatul Qibtiyah adalah milkul yamin atau budaknya Nabi atau amatnya Nabi. Kenapa Mariyatul Qibtiyah tidak masuk dalam kategori ummahatul mukminin? Karena yang dimaksud ummahatul mukminin menurut istilah para ahli fikih adalah para istri Nabi atau wanita-wanita yang dinikahi oleh Nabi dan terjadi hubungan suami istri. Sehingga dari sini ada dua poin. Kalau wanita tersebut tidak dinikahi oleh Nabi, maka tidak masuk ummahatul mukminin. Atau yang kedua, wanita yang pernah dinikahi Nabi tapi tidak sampai terjadi hubungan suami istri. Ini juga tidak masuk dalam kategori ummahatul mukminin. Sebagaimana dalam kitab Mausu'ah. Saya baca importnya. Yukhadhu min isti'malil fuqaha annahum yuriduna bi ummahatil mu'minin kulla mar'atin aqada 'alaiha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa dakhala biha wa in talaqaha ba'da dzalika 'ala rajih. Jadi maksud dari ummahatul mukminin menurut para ulama adalah setiap wanita yang dinikahi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan telah terjadi hubungan badan. Sekalipun kemudian Rasulullah menalaknya atau mentolaknya setelah terjadi hubungan badan, maka tetap dikatakan ummahatul mukminin. Kemudian wa ala hadza fa inna man aqada 'alaiha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa lam yadkhul biha fa innaha la yutlaqu 'alaiha lafdhuh ummil mukminin. Dengan demikian, wanita atau perempuan yang pernah dinikahi oleh Rasulullah namun tidak terjadi hubungan badan, maka beliau tidak masuk dalam kategori ummahatul mukminin. Kemudian yang kedua, wa man dakhala biha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala wajhi tasarri la ala wajhi nikah la yutlaqu 'alaiha ummil mukminin kama riyatil qibtiyah wa yu'khadhu dzalik min qoulihi ta'ala fi suratil ahzab. Begitu juga jika terjadi hubungan badan dengan Rasulullah namun tidak dalam akad nikah, maka dia juga tidak disebut ummahatul mukminin sebagaimana Mariyatul Qibtiyah. Kemudian yang kedua, mengatakan bahwa Mariyatul Qibtiyah beragama Kristen, itu juga keliru. Karena Mariyatul Qibtiyah sudah memeluk Islam berdasarkan beberapa data. Di antaranya dalam kitab At-Tabaqatul Kubra karya Ibnu Sa'din. Ini saya baca ya. Fa'anzalaha yakni Mariyatul Qibtiyah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ukhtaha ala Ummi Sulaim binti Milhan. Fadakhala alaihima Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa'aradu alaihim al-islamah fa'aslamata fawati'ah Mariyatah bil milki wa hawwalaha ila malin lahu bil aliyah wa kanat hasanatad din. Maka Rasulullah SAW menempatkan Mariyatul Qibtiyah dan saudara perempuannya di rumah Ummu Sulaim binti Milhan. Kemudian Rasulullah mendatangi mereka dan menawarkan agar masuk Islam, lalu keduanya masuk Islam. Nah, ini jelas ya datanya fa'aslamata. Di sini ada kata-kata fa'aslamata. Kemudian redaksi fawati'ah Mariyatah bil milki ini menunjukkan bahwa status Mariyatul Qibtiyah adalah milkul yamin atau amatnya Rasulullah SAW, bukan istri Rasulullah. Jadi dengan begitu Mariyatul Qibtiyah tidak masuk ummahatul mukminin. Berikutnya, yang ketiga, bukti kalau Mariyatul Qibtiyah sudah masuk Islam yaitu ketika beliau wafat di zamannya Umar ya. Maka Sayyidina Umar menyuruh masyarakat, menyuruh penduduk setempat untuk menyolati jenazahnya Mariyatul Qibtiyah dan juga Umar sendiri melakukan. Kemudian beliau Mariyatul Qibtiyah dikebumikan di Baqi. Keterangannya seperti berikut. Wa tuwfiyat Mariyatu fi khilafati Umar bin Khattab wa dzalika fil Muharram min sanati 16. Wa kana Umar yashurun nas bi nafsihi li syuhudi janazatiha. Wasalla 'alaiha Umaru wa dufinat bil Baqi. Kemudian yang keempat, mengatakan bahwa Sofia ummahatul mukminin itu beragama Yahudi, ini juga hal yang fatal. Saya baca keterangannya terkait dengan Sayyidah Sofia
beliau telah masuk Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Lamma dakhalat Safiyatu 'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam qala laha lam yazal abuki min asyaddi yahud li adawatan hatta qatalahu Allah. Faqalat ya Rasulullah inna Allah yaqulu fi kitabihi wa la taziru waziratu wizra ukhra. Faqala laha Rasulullah ikhtari fa in ikhtartil islamah amsaktuki li nafsi wa in ikhtartil yahudiyah fa asa an u'tiqaki fatalhaqi biqaumik. Maksudnya begini, ketika Safiyah masuk menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi kemudian berkata kepada Safiyah, ayahmu selalu menjadi salah satu orang Yahudi yang paling memusuhiku sampai Allah membinasakannya. Maka mendengar itu, Sayyidah Safiyah mengatakan, wahai Rasulullah, sesungguhnya Allah berfirman dalam kitabnya, dan seseorang tidak akan memikul dosa orang lain. Wala taziru waziratun wizra ukhra. Nah, kemudian Rasulullah bersabda kepada Sayyidah Safiyah, pilihlah. Jadi Rasulullah menawarkan, pilihlah. Jika kamu memilih Islam, aku akan menjadikanmu bagian dariku. Namun jika kamu memilih tetap dalam agama Yahudi, maka mungkin aku akan membebaskanmu sehingga kamu bisa kembali kepada kaummu. Maka mendengar hal itu, Sayyidah Safiyah berkata, wahai Rasulullah, sungguh aku telah mencintai Islam dan membenarkanmu sebelum engkau mengajakku. Kemudian yang terakhir, ada dua kesalahan yang terakhir terkait dengan Ummahatul Mukminin yang bernama Juwairiyah bintil Haris. Pertama, bahwa Sayyidah Juwairiyah bintil Haris itu bukan bangsa Yahudi ya. Sekali lagi, Sayyidah Juwairiyah bintil Haris bukan bangsa Yahudi. Beliau adalah dari klan Mustalik atau Bani Mustalik. Nah, Bani Mustalik sendiri merupakan salah satu suku Arab yang masuk kabilah Bani Khuza'ah. Nah, berarti Sayyidah Juwairiyah ini bangsa Arab, bukan orang Yahudi. Berikutnya, Sayyidah Juwairiyah sudah masuk Islam juga, sama dengan Sayyidah Safiyah dan juga sama dengan Mariyatul Qibtiyah. Jadi tiga orang yang diklaim oleh Buya Syakur tersebut sebagai orang Yahudi, orang Nasrani, Ahlul Kitab, bukan Islam, itu fatal sekali. Begini data yang saya temukan. Atat an-nabiyah tatlubu minhu i'anatan fi fikaki nafsiha. Faqala awa khairun min dhalik atazawwajuki fa aslamat wa tazawwaja biha wa atlaqaha lahal usara min qaumiha. Jadi wanita itu maksudnya Juwairiyah bintul Haris datang kepada Nabi Muhammad SAW meminta bantuan untuk membebaskan dirinya. Kemudian beliau bersabda, atau bagaimana jika lebih baik dari itu? Aku menikahimu, kata Rasulullah. Maka wanita itu yaitu Juwairiyah masuk Islam. Jadi fa'aslamat dalam redaksi tersebut. Dan Nabi menikahinya. Berkah dari Sayyidah Juwairiyah tersebut, Rasulullah membebaskan para tawanan dari kaumnya, yaitu Bani Mustalik. Catatan sejarah yang benar seperti itu. Maka tidak ada istri Nabi maupun amatnya Nabi yang tidak masuk Islam. Semuanya masuk Islam, apalagi Ummahatul Mukminin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.